wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumriana dengan NIM A1A1230042. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui PowerPoint ini. Adapun latar belakang permasalahan dari judul tadi yaitu 1. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar PDB Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50%, sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga ini menjadi komponen utama dalam pembentukan PDB karena Indonesia mencerminkan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika konsumsi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa ikut naik, sehingga mendorong aktivitas produksi dan ekspansi sektor real. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan konsumsi seperti yang terjadi pada masa pandemi, secara nyata menekan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kemudian yang kedua, fluktuasi konsumsi terutama saat pandemi COVID-19 terbukti berdampak langsung pada perlambatan dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran pemerintah berperan sebagai penyangga perekonomian melalui belanja infrastruktur, subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstimulasi permintaan agregat. Kebijakan fiskal ini tidak hanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara tidak langsung mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Kemudian yang ketiga, pengeluaran pemerintah berperan sebagai instrumen fiskal strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan melalui belanja publik. Kemudian yang keempat, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan saling memperkuat dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hubungan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah bersifat saling melengkapi. Konsumsi yang kuat memperbesar aktivitas ekonomi dan penerimaan negara, sementara pengeluaran pemerintah yang efektif memperkuat daya beli masyarakat. Oleh karena itu, analisis empiris mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab pada materi kali ini yaitu yang pertama, apakah konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Kemudian yang ketiga, apakah konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Namun, sebelum menjawab rumusan masalah tersebut, kita masuk dulu pada penjelasan mengenai apa sih hubungan antara konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sekitar 54-58% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2023. Sehingga setiap perubahan konsumsi secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, pengeluaran pemerintah berperan sebagai instrumen fiskal strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui belanja publik dan secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan disposable yang mendorong konsumsi rumah tangga. Kemudian, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan saling memperkuat, di mana konsumsi yang kuat meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dan berfungsi sebagai stabilisator ekonomi saat sektor investasi dan ekspor melemah. Nah, kemudian di sini ada perumusan model ekonometrika dari judul tadi, yaitu di sini bisa dilihat pada PowerPoint-nya. YT sama dengan A ditambah beta CT ditambah beta GT ditambah
mu T, yang dimana YT ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode T atau pada periode tertentu dalam bentuk satuan persen. Kemudian A ini adalah konstanta atau nilai pertumbuhan ekonomi ketika pengeluaran pemerintah 0. Kemudian beta CT, beta ini koefisien regresi yang menunjukkan besar pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau CT ini adalah konsumsi rumah tangga Indonesia pada periode T dalam rupiah. Kemudian B tadi kan koefisien. Kemudian GT ini adalah pengeluaran pemerintah pada periode T atau pada periode tertentu dalam hitungan rupiah. Kemudian untuk mu T itu artinya error term atau faktor lain di luar model. Kemudian selanjutnya di sini ada perumusan hipotesis penelitiannya. Hipotesis 1 atau hipotesis yang pertama yaitu H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa koefisien beta X1 terhadap Y lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa koefisien beta X1 terhadap Y lebih besar dari 0. Kemudian hipotesis 2 H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa koefisien beta X2 terhadap Y lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian hipotesis 1 atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa koefisien beta X2 terhadap Y lebih besar dari 0. Dan hipotesis 3-nya, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa koefisien beta X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian H1 atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa koefisien beta X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y lebih besar dari 0. Maksudnya di sini beta X1Y yaitu pengaruh X1 atau konsumsi rumah tangga terhadap Y, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian beta X2Y maksudnya yaitu untuk menguji pengaruh atau melihat adanya pengaruh dari pengeluaran pemerintah atau X2 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Y. Kemudian beta X1 X2 terhadap Y di sini maksudnya untuk melihat pengaruh X1 konsumsi rumah tangga dan X2 pengeluaran pemerintah secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y atau pertumbuhan ekonomi. Untuk menjawab hipotesis penelitian dan rumusan masalah tadi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Ini dia penjelasannya. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jar-Quebart atau JB test pada residual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jar-Quebart lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini berarti model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi normalitas. Kemudian yang kedua, uji heterokedastisitas data. Uji ini dilakukan dengan metode Brace, Pagan, Godfrey. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas dari Ops R-square lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Apabila tidak terjadi gejala heterokedastisitas, maka varians residualnya bersifat homogen atau homokedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, uji multikolinearitas data.
Uji ini dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen melalui matriks korelasi. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki hubungan linear yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Breus-Godfrey Serial Correlation LM Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Hal ini mengidentifikasi bahwa residual pada periode tertentu tidak berkorelasi dengan residual pada periode sebelumnya. Nah, yang tadi itu adalah penjelasan mengenai bagaimana penafsiran hasil dari uji asumsi klasik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada output atau hasil dari uji asumsi klasik tersebut. Yang pertama, uji normalitas data. Di sini outputnya menunjukkan bahwa diperoleh nilai Jar-Kuebar sebesar 125,9680 dengan probabilitas atau p-value sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Kemudian output dari uji autokorelasi data. Di sini dari uji Breus-Godfrey, nilai probabilitas chi-square sebesar 0,000 yang lebih kecil dari A sama dengan 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi residual hingga leg kedua dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi klasik bebas autokorelasi belum terpenuhi, sehingga model ini perlu diperbaiki, misalnya dengan penambahan variabel leg, transformasi model, atau penggunaan metode estimasi yang lebih sesuai. Kemudian, output multikolinearitas data. Di sini, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa nilai VIF pada setiap variabel independen diperoleh nilai lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas data sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya, uji heterokedastisitas data dengan uji White. Diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0024 dan probabilitas chi-square sebesar 0,0051 yang seluruhnya lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan tidak adanya heterokedastisitas dalam model regresi ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi mengalami heterokedastisitas, yaitu kondisi di mana variance error tidak konstan pada seluruh pengamatan. Sini bisa dilihat dari hasil ujinya. Kemudian selanjutnya masuk pada analisis persamaan regresi. Di sini untuk melihat secara pengaruhnya secara simultan dan secara parsial antara konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu hasil uji T. Sini bisa dilihat pada hasilnya, hasil ujinya. Secara parsial, konsumsi rumah tangga memiliki koefisien sebesar min 1,13 dikali 10 pangkat min 6 yang menunjukkan bahwa kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 1 satuan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,00000113 poin dan pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hasil tersebut bisa dilihat dari nilai koefisien pada konsumsi rumah tangga. Sementara
pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 3,8 dikali 10 pangkat min 10, yang berarti setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 satuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000000386 poin. Namun pengaruh tersebut juga tidak signifikan secara statistik karena dia lebih kecil daripada 0,05 atau nilai signifikansinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah belum menjadi faktor dominan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, hasil uji F simultan. Di sini diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar 0,057 yang lebih besar daripada nilai signifikansinya yaitu 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara simultan, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian hasil uji koefisien determinasi dilihat pada nilai adjust R-square sebesar 0,076, maka sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 7,6%. Artinya, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 7,6% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 92,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, teknologi, stabilitas makroekonomi, dan faktor eksternal lainnya. Nilai ini yang relatif kecil menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi masih terbatas, sehingga diperlukan penambahan variabel lain atau pendekatan model yang lain yang lebih komprehensif untuk memperoleh hasil lebih kuat secara empiris. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan dari ketiga rumusan masalah tadi. Yang pertama, konsumsi rumah tangga memiliki koefisien regresi bernilai negatif dengan besaran yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga cenderung diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Meskipun dampak yang ditimbulkan tidak signifikan secara statistik, arah hubungan negatif tersebut dapat mengidentifikasi bahwa konsumsi yang meningkat belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan produktivitas dan pendapatan real, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, konsumsi rumah tangga memiliki koefisien regresi bernilai negatif dengan besaran yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga cenderung diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi. Meskipun dampak yang ditimbulkan tidak signifikan secara statistik, arah hubungan negatif tersebut dapat mengindikasikan bahwa konsumsi yang meningkat belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan produktivitas dan pendapatan real, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu dilihat dari hasil uji simultan melalui uji F, yang menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 5%. Nilai probabilitas F statistik yang lebih besar dari tingkat signifikansi menunjukkan bahwa model regresi belum cukup kuat dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk kesimpulannya di sini bisa dibaca dari nilai adjust R-square sebesar 0,076 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara simultan hanya mampu menjelaskan sebesar 7,6% variasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sisanya sebesar 92,4% dipengaruhi oleh faktor di luar model. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model penelitian
dengan memasukkan variabel lain agar lebih relevan dan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengaruh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Bye-bye.